Undang-undang pemerintahan Aceh ini menurut saya adalah jalan atau ikhtiar untuk merawat perdamaian Aceh itu sendiri. Karena undang-undang pemerintahan Aceh ini memiliki landasan histori yang kuat dengan perdamaian Aceh yang tertuang di dalam MOU Helsinki. Nah, kewenangan ini tidak saja diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi harus ada keikhlasan dari kita semua untuk menjaga kewenangan ini, apakah kekhususan ataupun keistimewaan Aceh, dengan tulus dan ikhlas. Dan semata-mata kewenangan ini adalah untuk kemajuan Aceh, untuk kesejahteraan Aceh, dan untuk pembangunan Aceh. Bahwa terdapat kekurangan di sana-sini, katakanlah Mungkin Bang terakhir Bang Mirja, ya. eh, bagaimana Abang melihat dari segi hukum ya tentang perdamaian Aceh dan kondisi Aceh saat ini Bang? Ya, kalau perdamaian Aceh ini menurut saya sesuatu yang amat kita syukuri ya. Dan nikmat terbesar bagi kita adalah perdamaian Aceh yang tidak hanya kita jaga, tetapi juga perlu kita wariskan perdamaian ini pada generasi selanjutnya. Artinya saya sepakat lah dan teman-teman saya rasa juga sepakat bahwa perdamaian ini harus berlanjut. Tidak ada lagi kita berharap dan berdoa tidak ada lagi pertumpahan darah di Aceh dan tidak ada lagi apa-apa yang membuat kita terlalu gelisah, terlalu trauma dan berbagai kejadian yang memilukan di masa lalu kita berharap tidak terulang lagi. Nah, itu adalah sebuah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir yang mesti kita syukuri dan kita jaga. Nah, undang-undang pemerintahan Aceh ini menurut saya adalah jalan atau ikhtiar untuk merawat perdamaian Aceh itu sendiri. Karena undang-undang pemerintahan Aceh ini memiliki landasan histori yang kuat dengan perdamaian Aceh yang tertuang di dalam MOU Helsinki. Nah, kewenangan ini tidak saja diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi harus ada keikhlasan dari kita semua untuk menjaga kewenangan ini, apakah kekhususan ataupun keistimewaan Aceh, dengan tulus dan ikhlas. Dan semata-mata kewenangan ini adalah untuk kemajuan Aceh, untuk kesejahteraan Aceh, dan untuk pembangunan Aceh. Bahwa terdapat kekurangan di sana-sini, katakanlah pasca otonomi khusus, Undang-Undang 18, kemudian Undang-Undang 11 2006, bukan tidak ada sesuatu yang yang terjadi di Aceh. Kita tahu pasca Undang-Undang Otsus juga ada yang bermasalah, pimpinan daerah kita bermasalah secara hukum, bermasalah dengan KPK, kemudian juga di periode Undang-Undang Nomor 11 2006 juga pimpinan daerah kita juga ada yang bermasalah dengan penegak hukum. Tetapi ini bukan berarti kita harus menghentikan semangat kita untuk merawat kewenangan ini. Bahwa ada salah kelola, inilah yang perlu kita perbaiki sama-sama. Nah, pemerintahan, DPRA, dan gubernur harus sebesar-besarnya memberikan ruang terhadap partisipasi publik. Kita harus diberikan juga hak untuk kontrol, dan teman-teman masyarakat sipil ini harus diajak, seluruh komponen harus diajak, akademisi dan siapapun harus diajak untuk terlibat dalam pembangunan hukum di Aceh. Nah, memang secara hukum kalau kita melihat kaitan antara kesejahteraan Aceh dengan dana otonomi khusus yang berhenti keberlakuannya pada
tahun 2027, tepatnya 20 tahun setelah kita mendapatkan dana alokasi khusus ini. Nah, bisa saja ketika Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini direvisi, kemudian kewenangan tersebut ditambah menjadi 20 tahun lagi. Semisal Papua misalnya. Setelah 20 tahun, kemudian diperpanjang 20 tahun lagi. Nah, ini mungkin menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi yang lebih penting adalah bukan hanya apa yang kita dapatkan, tapi sejauh apa yang sudah kita dapatkan ini berguna bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya apakah 92 triliun lebih yang sudah digelontorkan menjadi dana alokasi khusus, dana otonomi khusus Aceh itu bermanfaat nggak untuk rakyat? Kalau dananya teralokasi untuk infrastruktur, untuk pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kemudian apalagi kesehatan, pendidikan. Apakah pendidikan kita sudah baik-baik saja? Apakah kondisi sosial kita sudah terindeks dengan baik, artinya jauh dari status miskin sebagai provinsi termiskin di Sumatera, atau justru sebaliknya. Nah, pernyataan ini mungkin juga pernah disampaikan oleh Presiden ketika Presiden ke Biren. Kita minta dana otonomi khusus untuk dipertahankan, tetapi kan Presiden tanya sejauh mana terrealisasi atau apa yang sudah dilakukan dengan DOKA ini, dana otonomi khusus Aceh ini. Nah, walaupun kita harus jujur, mungkin DOKA selama ini belum mampu mengantarkan kita ke tempat yang kita cita-citakan, sejahtera itulah, ya kan? Tetapi bukan berarti kita harus mematikan jembatan kesejahteraan itu, karena kan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kewenangan ini kan jembatan sebenarnya. Jangan kita hancurkan jembatan ini. Kalau ada yang lalu lalang tidak mampu menghantarkan kita untuk mensejahterakan Aceh, bukan berarti kewenangan ini yang harus dibunuh, kewenangan ini yang tidak dijemput. Nah, justru kewenangan ini sama-sama menjadi kepentingan kita untuk menjaga, dan siapapun yang memimpin Aceh pasca perpanjangan, misalkan pemerintah memberikan perpanjangan dana otonomi khusus, nah ini harus lebih bertanggung jawab. Saya kira seperti itu. Jadi konteks hukumnya antara perdamaian, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, ini lagi-lagi hukum ini kan tujuannya, kalau kata John Stuart Mill atau Jeremy Bentham, kan adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Nah, dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini kan juga diharapkan memberikan kebahagiaan yang sebesarnya untuk rakyat Aceh. Dengan keberpihakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan dengan apa saja kewenangan dan kekhususan yang telah diberikan kepada Aceh sendiri. Saya kira seperti itu, Bro Dedi. Terima kasih Bang Sama-sama. Mirja, ya sudah berbagi dengan SAS Ya. Inisiatif. Mungkin nanti ada isu-isu yang baru, ada isu-isu yang memang berpihak kepada hukum dan lain-lain, nanti akan dihubungi kembali untuk ditanya-tanyakan mengenai ya. Sukses selalu Bang Mirja dengan Koalisi Masyarakat Sipil Aceh ya. Terus saya juga sangat tercerahkan dengan apa yang terjadi sebenarnya yang di Aceh ya, terutama dengan revisi-revisi kanun yang memang sangat didambakan sama masyarakat Aceh adalah keberpihakan kepada masyarakat secara luas ya, secara menyeluruh, bukan ke kelompok tertentu. Terima kasih Bang Mirja, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dad. Oke, Bang. Di mana?